Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang asas pemerintahan daerah. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dan teman saya Reska Dwi Cayanti, Natasha Ramadanti, dan Agnia Medina Hastuti. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Kelebihan dari desentralisasi. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah di semua daerah. Yang kedua ada meningkatkan intensitas hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Yang keempat ada memunculkan keseragaman dari pola pembudayaan masyarakat. Yang kelima ada pengembangan beserta perencanaan dari beragam lembaga pemerintah. Lalu yang terakhir ada pelayanan masyarakat akan menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu selanjutnya ada kelemahan desentralisasi. Yang pertama ada kebijakan pemerintah daerah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memutuskan suatu perkara. Yang kedua ada terjadinya perbedaan kebijakan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga ada paham kedaerahan dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional. Lalu yang terakhir ada keseimbangan nasional akan terganggu karena beragamnya kepentingan pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Selanjutnya adalah kelebihan dari dekonsentrasi. Yang pertama, secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, memungkinkan terjadinya kontak langsung antara pemerintah dengan rakyat. Dan yang ketiga, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Berikut adalah kekurangan dari dekonsentrasi. Yang pertama, struktur pemerintah bertambah kompleks sehingga koordinasi semakin sulit. Yang kedua, keseimbangan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah lebih mudah terganggu. Yang ketiga, mendorongnya timbul fanatisme daerah. Yang keempat, keputusan yang diambil relatif lama. Yang kelima, biaya yang dibutuhkan sangatlah besar. Selanjutnya yaitu ada asas tugas pembantuan, di mana penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Kemudian, tujuan dari asas tugas pembantuan dalam pembangunan daerah ini apa? Tujuannya yaitu agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Kemudian, bagaimana dengan laporan pelaksanaan anggaran? Nah, dalam tugas pembantuan ini, laporan pelaksanaan anggarannya disampaikan oleh Kepala Daerah Penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dalam dokumen yang terpisah. Asas Vrijbestuur. Vrijbestuur berasal dari bahasa Belanda. Vrij artinya kosong, sedangkan bestuur bermakna kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemerintahan tampung tantra atau Vrijbestuur adalah kewenangan atau urusan yang tidak termasuk dalam asas desentralisasi, sentralisasi, dan tugas pembantuan atau medebewin. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungannya serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Selanjutnya yang kelima, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Keenam, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketujuh, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Dan yang terakhir, pelaksanaan asas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.